Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Samuel Toliu. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sebuah aplikasi berbasis web, yaitu aplikasi stok barang atau bisa digunakan untuk logistik. Aplikasi ini bisa digunakan untuk perusahaan logistik, ataupun perusahaan yang pergunangan, ataupun perseorangan yang memerlukan pendataan barang-barangnya. Apakah itu barang yang ada dalam tempatnya di gudang ataupun barang masuk dan keluar. Nah, di screen kita sudah terlihat tampilan awal dari aplikasi berbasis web ini. Nah, di sini saya namakan ini Prisma Logistik. Kita bisa lihat di halaman ini adalah halaman login. Nah, di halaman login ini kita harus memasukkan data diri kita, data penggunanya yang sudah terdaftar, yang sudah masuk di database. Nah, di atas ini adalah username-nya, lalu di bawahnya ada password-nya. Ini sudah dimasukkan. Nah, lalu di sini ada tombol masuk dan registrasi bagi yang belum memiliki akun atau belum memiliki akses ke dalam aplikasi. Nah, sebelum kita masuk ke dalam aplikasinya, kita akan coba dulu untuk membuka halaman registrasi. Nah, di halaman registrasi ini kita bisa memasukkan username, password, nickname, dan role-nya. Nah, kita misalkan saja username Samuel, password-nya 2345, nickname Sam, role kita masukkan admin. Lalu kita tekan submit dan dia akan masuk ke dalam database-nya. Atau jika kita salah atau mau mengganti yang lain, kita bisa reset dan semuanya akan kembali kosong. Nah, setelah sudah terdaftar, kita bisa login. Kita kembali ke halaman login yang tadi dengan tekan tulisan login di bawah ini. Sekarang kita akan masuk ke tampilan atau halaman home-nya. Ini sudah tersimpan di sini akunnya yang awal, lalu kita tekan tombol masuk. Nah, dia akan berpindah ke dalam halaman home. Di halaman home ini akan ada kata sambutan di sini, welcome to Prisma Logistik Web. Lalu ada tanggalnya di sini dan di sini tertulis Hai Samuel. Nah, Samuel ini adalah nama nickname dari si pengguna yang sudah didaftarkan. Kita bisa daftarkan melalui halaman registrasi yang tadi ataupun melalui secara manual lewat memasukkannya dalam database. Nah, di bagian kiri sini terdapat beberapa pilihan. Ada untuk ke halaman registrasi tadi jika misalnya ada yang ingin ditambahkan, ataupun kita bisa memilih untuk ke stok barangnya. Nah, sekarang kita pindah ke stok barang. Nah, di sini sudah ada beberapa barang yang saya masukkan. Nah, jika kita ada hal atau barang-barang baru yang ingin ditambahkan ke dalam stok kita, kita menambahkannya lewat halaman stok barang ini. Caranya bagaimana? Caranya adalah melalui tombol tambah barang. Kita tekan lalu kita masukkan nama barangnya. Contohnya kita masukkan nama barang laptop HP Pavilion. Contohnya namanya HP Pavilion. Lalu jenis kategori barang adalah laptop. Mereknya HP. Ukurannya 14 inch. Ini contoh ya. Stoknya kita misalkan ada 356. Pilihan satuan ada unit. Lokasinya kita masukkan ke dalam, kita tambahkan gudang baru karena di sini sudah ada gudang 1 dan 2 yang terdaftar, jadi akan masuk
suggestionnya adalah gudang 1 dan gudang 2, tapi kita tambahkan tempat baru yaitu gudang 3. Lalu kita simpan. Nah, dia akan tersimpan di sini. Sekarang kita akan cek apakah barang ini sudah masuk ke database atau tidak. Kita bisa buka di phpMyAdmin ini, database-nya bernama inventory. Kita masuk ke tabel stok barang. Nah, kita sudah bisa lihat di sini bahwa yang baru tadi, barang barunya HP Pavilion sudah masuk. Nah, jika kita misalnya salah memasukkan data dari barang tersebut, kita bisa mengeditnya. Kita tekan edit, lalu misalnya kita ganti misalnya lokasinya, kita pindahkan ke gudang 2. Kita bisa save. Nah, dia sudah berpindah di gudang 2. Kita bisa lihat di tadi, database-nya sudah berubah. Dia masih di gudang 3. Nah, dia sudah berubah di gudang 2. Oke. Selanjutnya, jika kita ingin misalnya ada kesalahan lagi dan kita ingin menghapus data dari barang ini, kita bisa tekan tombol del atau delete. Nah, apakah Anda yang ingin menghapus barang ini dari daftar stok? Kita yakin, kita tekan hapus. Nah, dia sudah terhapus. Sudah tidak ada tertulis di sini. Itu dia dari halaman stok barang atau daftar barang. Kita masuk ke transaksi data. Di transaksi data ini ada 2 pilihan, yaitu barang masuk atau kembali dan barang keluar. Pertama-tama kita masuk dulu ke barang masuk. Nah, yang kita bisa tambahkan di barang masuk atau kembali ini lewat tombol tambah adalah barang-barang yang sudah terdaftar di halaman stok barang yang tadi. Jadi pertama-tama kita masukkan dulu tanggalnya. Kita bisa pilih tanggal hari ini. Lalu nama barang kita pilih dari barang-barang yang telah terdaftar tadi. Kita pilih barang misalnya iPhone 12. Lalu jumlahnya ada masuk barang baru 200. Terangan barang baru kita bisa pilih di sini. Ini yang sudah pernah terdaftar. Kita simpan. Nah, dia sudah terdaftar di sini. Juga bisa di search di sini. Nah, dia keluar di situ. Pilih misalnya Xiaomi, dia juga keluar di search itu. Terus searchnya. Nah, itu untuk barang masuk atau kembali. Jadi dia sudah tertambah 200. Kita lihat di sini iPhone 12-nya sudah tertambah 200. Dari sebelumnya 700. Nah, sekarang kita akan masuk ke barang keluar. Kita akan pilih lagi iPhone 12. Jika tadi kita lihat di stok barangnya ada 270. Kita coba untuk mengeluarkan atau mengurangkannya. Kita tambah. Kita pilih hari ini. Pilih barangnya iPhone 12. Jumlah misalnya kita kurangkan 10. Dari 5 bisa masukkan misalnya nama John, terangan terjual, disimpan. Nah, artinya di sini sudah tertulis ada barang iPhone 12 pada tanggal 6 April 2023. Ada 10 unit yang keluar dengan keterangan terjual dan diterima oleh John. Kita lihat apakah sudah terganti di stok barangnya. Nah, dia sudah berkurang dari yang tadinya 270, sekarang sudah menjadi 260 unit. Nah, di bagian kiri ini kita juga bisa pilih
di home, kita bisa kembali ke bagian home. Nah, sekarang jika sudah selesai semuanya, kita bisa keluar dari tampilan ini dari home, kita kembali ke halaman login jika misalnya mau mengganti akun. Kita log out. Nah, dia sudah terkeluar. Nah, sekarang saya akan menunjukkan codingan dari web ini. Kita buka di Visual Studio Code. Nah, kita bisa lihat di sini di bagian kiri ini sudah ada folder inventory, folder semuanya dari aplikasi itu, dan terdapat berbagai macam file di sini yang ada. Nah, kita kembali lagi ke webnya dulu. Untuk halaman login, dia masuk di file index.php yang ada di sini, index.php. Nah, kita bisa lihat di sini ada pesannya apakah sudah username atau password salah ataupun berhasil keluar, harus login, akses ditutup. Dan juga di sini ada untuk connect dengan database-nya, untuk post username dan password apakah sudah sama dengan di database-nya. Lalu selanjutnya kita bisa lihat di sini, ini adalah title-nya di bagian atas tadi, sistem login. Bisa lihat di sini sistem login. Lalu ada juga ini connecting dengan Bootstrap-nya karena ini menggunakan Bootstrap. Dan selanjutnya ada link-linknya to connect. Lalu juga ada gambar logonya, penempatan logo di mana itu logo yang Prisma Logistik ini juga ditempatkan di yang bagian ini, logo.png. Dan juga ada tulisan masukkan data login Anda. Dan juga ada beberapa button di sini seperti button submit atau yang sudah ditulis masuk tadi, sehingga dia bisa langsung berpindah ke halaman home. Nah, lalu ada juga di bawah ini yaitu registrasi, tulisan registrasi untuk pindah ke halaman registrasi. Nah, itu untuk codingan, sekilas tentang codingan login. Kita lanjut dulu ke codingan halaman yang lain. Di halaman home, dia hanya sederhana, hanya tampilan saja. Dia di codingan yang tadi juga, dia sudah masuk di stock, dalam folder stock. Jadi dalam folder inventory ini, folder besarnya, ada juga folder-folder kecil, yaitu dimasuk di folder stock. Nah, kita masuk ke, kalau di atas ini registrasi seperti yang tadi. Kita bahas dulu registrasi sebelum lanjut ke yang lain. Registrasi. Nah, ini dia registrasinya. Kita buka dulu halaman registrasi. Jadi username, password, nickname, role-nya, submit, reset, dan login. Saya lihat di sini. Jadi di sini dipisahkan, stylenya tidak dimasukkan di CSS. Untuk registrasi dia tetap di file yang sama agar lebih memudahkan untuk membuat tampilannya. Karena di CSS yang ini sudah banyak sekali teman-teman. Jadi atas sini ada Prisma Logistik Grow Registration, itu title-nya. Selanjutnya ada juga username, password, ada input type-nya. Kita bisa lihat di sini ada kotak-kotak untuk input. Lalu ada input type yang buttonnya submit, reset, dan juga adalah untuk tulisan login untuk kembali ke halaman login.
Kita kembali lagi ke halaman home dan kita pilih ke stok barang. Stok barang ini kita buka kita bisa lihat di bar di atas ini bahwa dia berada dalam folder stok dengan nama file stock.php. Kita pilih dulu ini, misalnya ini kita buka stock, folder stock, lalu kita pilih file stock.php. Nah, ini dia. Nah, kita bisa lihat di sini di PHP-nya dia ada koneksi ke database ini, DB Connect, lalu ada ini koneksi ke database-nya. Kita bisa lihat ini codingannya dbconnect.php. Saya perlihatkan dulu database-nya. Ini ada inventory, lalu ada beberapa tabel, ada notes, ada barang keluar, barang masuk, login dan stok barang. Kita kembali lagi ke stock.php. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa sudah ada tulisan-tulisannya untuk stylenya. Jadi semuanya sudah sudah ada di bootstrap.min.css atau style.css yang ada juga di folder stock itu, tapi dalam subfolder yaitu folder CSS. Di sini kita lihat sedikit dulu ke style sheet-nya, ke bootstrap.min.css. Nah, di sini ada banyak sekali teman-teman. Untuk teman-teman ingin merubah ukuran tulisan ataupun mengubah warnanya, bisa lewat di bootstrap.min.css. Meskipun ada banyak sekali, tapi jika kita teliti kita bisa dapat. Contohnya misalnya ada table, primary hover, ini background colornya kita mau ganti apa, ataupun tulisannya mau ganti warna apa, kita bisa ganti. Meskipun dia lain kali tidak langsung terganti, ada memakan waktu sedikit untuk sampai bisa terganti di tampilan webnya, di web ini. Nah, jadi kita bisa lihat sesuai fungsi sudah tertulis di situ. Misalnya tombol ini dia di bagian mana untuk ganti warnanya, ataupun ukurannya, size-nya di sini, font size, color dan lain sebagainya. Selanjutnya kita kembali lagi ke bagian stok barang, itu di stock.php. Tadi kita sudah bahas tentang CSS-nya, style-nya. Kita masuk ke fungsi-fungsi yang lain. Nah, di sini kita bisa lihat ada sidebar menu, yaitu yang di bagian kiri halaman. Nah, di situ sudah tertulis ada home, index. Home itu jika kita tekan tulisan home, dia masuk ke halaman dari index.php. Lalu jika kita tekan stok barang, dia akan masuk ke halaman stok barang yang decoding di file stock.php. Begitu juga dengan barang masuk yang ada di file masuk.php maupun halaman barang keluar di keluar.php. Dan juga ada logout untuk keluar kembali ke halaman login yang dia menggunakan fungsi-fungsi yang ada di file logout.php. Nah, itu untuk pilihan-pilihan berpindah-pindah halaman di sidebar menu. Selanjutnya, kita bisa lihat di sini juga ada pengaturan-pengaturannya. Lalu di sini kita bisa lihat ada pengaturan untuk date-nya, tanggalnya yang ada di samping kanan atas ini. Di sini ada Thursday 6 April 2023. Kita bisa lihat di sini bagaimana dia get dan lain-lain sebagainya. Dan selanjutnya kita bisa lihat di sini ada penulisan untuk
di bagian atas, bagian di dashboard tulisannya. Lalu ada juga di bagian ini dia sudah mulai masuk ke dalam tabel. Jadi sini ada tulis nomor, nama, jenis barang, merek dan sebagainya, seperti yang sudah ada di sini. Dia akan muncul seperti ini, teman-teman. Nah, selanjutnya ini untuk menampilkan misalnya. Lalu ada juga untuk dia menjadi seperti form begitu untuk memasukkannya data-data. Lalu ada buttonnya untuk close atau maupun save data-data yang sudah kita masukkan. Lalu ada juga di sini untuk hapus barang dan pesan-pesan yang pop up keluar situ, seperti yang tadi, apakah Anda ingin menghapus, batal, hapus, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga kita bisa tulis di bagian footer area siapa yang menjadi pengembang di situ. Saya di sini tulis nama saya Samuel Tolio, Uprisma 2023, kita bisa tulis situ. Nah, ini pilihannya untuk memasukkan tadi nama, jenis, merek, ukuran. Dia akan masuk ini saat kita pilih tambah barang ini. Fungsi-fungsinya ini codingannya. Dan ini adalah connecting ke dengan bootstrapnya dan lain sebagainya. Nah, untuk halaman-halaman yang lain, dia sebenarnya hampir sama saja seperti untuk kita masuk di halaman barang masuk atau kembali. Untuk codingan untuk tampilannya hampir sama. Kita bisa lihat di sini, kalau bagian atas ini hampir sama, hanya beda tulisan-tulisannya saja. Seperti ini untuk connecting database dan untuk dengan style sheet. Ada juga ini untuk tampilannya home, stock barang. Ini bagian sidebar menu, halaman logo, gambar dan lain sebagainya untuk hari tanggal. Nah, ini tulisannya, tabel. Ini untuk input barang masuknya. Yang ini saat kita mau tambah, dia pilih sini. Ini dia pilihan untuk codingannya. Kita bisa lihat di sini. Dia juga hampir sama untuk yang bagian keluar. Untuk halaman keluar. Untuk codingannya hampir sama. Ada post, masukkan ini, connect ke database, style lagi, sidebar lagi seperti tadi, hanya berbeda tulisan sedikit, hanya berbeda fungsi atau kegunaan dari halaman-halaman tersebut. Bagian sini ada keterangannya, ukuran penerima dan lain-lain sesuai kebutuhan dari halaman tersebut. Kegunaan halaman tersebut apa kita masukkan di sini, tapi untuk tampilannya hampir sama dengan halaman-halaman yang lain, hanya berbeda kegunaannya. Sini kita bisa lihat ini juga bagian yang pop up saat kita tekan tombol tambah. Nah, ini dia, kita bisa pilih sini, kita bisa tentukan lewat codingan ini, dan ini juga untuk script-scriptnya lain-lain. Nah, dan kita bisa kembali lagi home, kita bisa logout. Nah, untuk logout ini juga kita bisa mengubah sesuai kemauan kita, baik logo, tulisan, ataupun gambar-gambarnya. Nah, kita bisa lihat di sini ada
juga ada codingan untuk barang keluar. Dia connect dengan yang tadi di file keluar ataupun yang barang masuk. Jadi dia dikonekkan dengan file-file yang ada agar lebih jelas. Nah, mungkin itu dulu untuk penjelasan singkat mengenai aplikasi stok barang berbasis web yang sudah ditampilkan kepada teman-teman sekalian tentang aplikasi Prisma Logistik. Sekian dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya.